Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, meskipun saat ini kita masih melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Bertemu kembali Ananda semuanya di YouTube channel SMP 2 Bunga Raya. Ananda semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin, pada kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Adapun pembelajaran kita atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat safar atau sholat di dalam perjalanan. Islam memberikan tuntunan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga sholat atau untuk mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Namun manusia tidak selamanya dapat melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan. Artinya ketika masuk waktu zuhur, manusia atau umat Islam belum tentu dapat melaksanakan sholat zuhur karena suatu hal. Nah, inilah materi kita yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu sholat ketika di dalam perjalanan. Dan nantinya kita akan membahas tentang sholat jamak dan sholat qashar. Apa itu sholat jamak dan sholat qashar? Sholat jamak dan qashar itu ada dalam pembelajaran tentang sholat safar. Kemudian syarat-syarat sholat qashar dan syarat-syarat jamak. Nah, Anda semuanya, Anda bisa lihat ya. Ini adalah gambar ya, orang-orang yang melaksanakan perjalanan jauh. Ya. Ini mereka melaksanakan sholat di mana saja. Nah, Anda semuanya yang Bapak banggakan, kita akan masuk pada pengertian sholat jamak. Apa itu sholat jamak? Nah, sholat jamak artinya sholat yang dikumpulkan atau sholat yang digabung. Artinya, dua sholat fardu ya, dikerjakan di dalam satu waktu. Adapun hukum sholat jamak di dalam Islam itu adalah rukhsah. Apa artinya? Rukhsah itu adalah dispensasi atau keringanan di dalam keadaan tertentu seperti dalam perjalanan itu. Kemudian pengertian sholat qashar adalah meringkas. Sholat yang diringkas ya, adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Anda tahu sholat yang 4 rakaat itu yang mana? Hukumnya adalah mubah atau boleh. Ya, diperbolehkan di dalam keadaan tertentu seperti dalam perjalanan. Sholat dalam perjalanan atau sholat jamak dan qashar ya, ini dia. Sholat qashar itu adalah sholat atau 4 rakaat yang dikerjakan menjadi 2. Kemudian sholat jamak itu artinya sholat yang dikumpulkan, sholat yang digabung antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, selain sholat tersebut ini tidak boleh digabung. Nah, sholat zuhur dan sholat asar itu dikerjakan secara takdim dan takhir. Jamak takdim dan jamak takhir. Ananda yang Bapak sayangi, ya,
Sholat maghrib dan isya juga demikian ya, dijamak, takdim dan takhir. Kemudian kita masuk kepada syarat qashar. Syarat qashar itu adalah pertama niat bepergian. Kemudian bepergiannya itu adalah atau perjalanannya itu adalah bukan perjalanan yang tujuannya itu maksiat. Kemudian perjalanan tersebut jarak tempuhnya minimal 81 km. Kemudian ketika sholat kita tidak boleh bermakmum kepada yang mukim. Artinya mukim itu dia tidak melaksanakan perjalanan seperti kita. Kemudian niat qashar tiap sholat. Lanjutnya syarat jamak. Syarat jamak pertama jamak takdim sesuai urutan sholat. Ya, artinya ketika melaksanakan sholat jamak takdim, ya, zuhur, kemudian asar. Kemudian niat jamak, kemudian bersambung antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, itu tidak boleh diselingi dengan amalan-amalan yang lain. Kemudian masih dalam perjalanan. Kemudian sholat jamak takhir, niat mentakhirkan atau mengakhirkan sejak waktu awal, masih dalam perjalanan. Kemudian ananda semuanya yang hebat, coba ananda perhatikan ada permasalahan atau studi kasus. Ahmad akan pergi ke Kalimantan dengan menggunakan pesawat pukul 12.30. Dan akan tiba di Kalimantan pukul 17.30 WIB. Ahmad sampai ke bandara pukul 11.30 untuk check-in dan makan siang. Pertanyaannya, praktek sholat seperti apa yang harus dilakukan oleh Ahmad? Nah, Anda semuanya boleh Anda diskusikan dengan teman atau yang lebih memahami tentang hal ini. Silakan Anda diskusikan bersama. Alhamdulillah, mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.